Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Mailahana dari kelas 11-1 nomor absen 33. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai studi kasus yang telah diberikan. Studi kasusnya adalah sebuah sekolah baru saja mengupgrade jaringan komputer di laboratorium informatika mereka. Namun setelah pemasangan, beberapa komputer mengalami masalah seperti pertama, tidak bisa terhubung ke internet. Yang kedua, koneksi sering terputus-putus. Dan yang ketiga, beberapa komputer dapat mengakses jaringan lokal tetapi tidak bisa mengakses situs web eksternal. Sebagai bagian dari tim teknis sekolah, Anda diminta untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Tugasnya yang pertama adalah identifikasi kemungkinan penyebab dari masing-masing masalah di atas. Yang kedua, rancang langkah-langkah sistematis untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan jaringan yang terjadi. Yang ketiga, buat simulasi atau sketsa diagram jaringan laboratorium yang menunjukkan titik-titik potensial masalah dan solusinya. Dan yang keempat, presentasikan hasil analisis kalian dengan menjelaskan solusi yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Analisis penyebab pada permasalahan pertama yaitu komputer tidak bisa terhubung ke internet. Adapun menurut saya beberapa penyebabnya, yang pertama ada masalah fisik dan perangkat keras. Masalah fisik dan perangkat keras dapat berupa kabel jaringan longgar, rusak, atau port bermasalah. Yang kedua, network interface card error atau tidak terdeteksi. Jadi, pada kabel jaringan yang mungkin longgar atau putus atau tidak terpasang dengan baik pada port komputer atau switch, solusinya adalah periksa dan pasang ulang kabel atau coba gunakan kabel lain. Pada port LAN pada komputer atau switch rusak, jika port pada komputer atau switch bermasalah, komputer tidak akan bisa terhubung ke jaringan. Dengan solusinya yang benar adalah coba hubungkan komputer ke port yang berbeda di switch atau gunakan adapter jaringan lain. Ketika network interface card bermasalah, network interface card yang rusak atau tidak berfungsi dengan baik akan menghambat koneksi jaringan. Solusinya adalah cek di Device Manager pada Windows untuk melihat apakah network interface card terdeteksi dengan benar. Jika tidak, coba reinstall driver atau gunakan network interface card eksternal. Analisis penyebab yang kedua itu adalah masalah konfigurasi jaringan. Yang pertama, IP address salah atau konflik. Yang kedua adalah DHCP server tidak berjalan dengan baik. Alamat IP yang salah atau konflik yaitu jika komputer menggunakan IP statis yang salah atau terjadi konflik dengan perangkat lain, koneksi akan gagal. Solusinya adalah gunakan perintah ipconfig per all pada Windows untuk memeriksa alamat IP. Jika IP konflik, ubah pengaturan ke DHCP agar mendapatkan IP otomatis. DHCP server tidak berjalan dengan baik. Jika DHCP server pada router tidak berfungsi, komputer tidak akan mendapat alamat IP otomatis. Solusinya adalah coba berikan IP secara manual dan pastikan DHCP diaktifkan di router. Yang ketiga itu permasalahan pada masalah konfigurasi jaringan. Yang mungkin terjadi adalah subnet mask atau gateway salah konfigurasi. Jika pengaturan subnet mask atau default gateway salah, komputer tidak akan bisa berkomunikasi dengan jaringan lain. Pastikan subnet mask sesuai dan gateway mengarah ke router. Masalah analisis penyebab yang terakhir adalah masalah perangkat jaringan. Yang pertama, router atau switch bermasalah. Jika router atau switch mengalami gangguan, semua komputer mungkin kehilangan akses internet. Solusinya yang pertama adalah restart router dan switch, dan yang kedua adalah coba hubungkan komputer langsung ke router untuk menguji koneksi. Masalah perangkat jaringan yang kedua adalah firewall atau antivirus memblokir koneksi. Beberapa firewall yang terlalu ketat dapat memblokir akses ke jaringan eksternal. Solusinya adalah coba nonaktifkan firewall sementara dan uji kembali koneksi. Yang kedua adalah analisis penyebab pada permasalahan koneksi sering terputus-putus. Jika komputer bisa terhubung tetapi sering mengalami disconnect, beberapa penyebab utamanya adalah A. Masalah jaringan fisik, kabel LAN yang berkualitas buruk atau rusak,
Jadi pada kabel jaringan yang tidak memenuhi standar atau sudah aus bisa menyebabkan koneksi sering terputus. Solusinya ada gunakan kabel Cat5e atau Cat6 yang sesuai untuk koneksi yang stabil. Yang kedua ada port pada switch atau router mengalami gangguan. Jika port di perangkat jaringan bermasalah, koneksi bisa putus-putus. Solusinya adalah coba pindahkan kabel ke port lain di switch atau router. Selanjutnya, masalah jaringan Wi-Fi jika menggunakan Wi-Fi. Jarak terlalu jauh dari router. Sinyal Wi-Fi semakin lemah jika komputer berada terlalu jauh dari router. Solusinya adalah dekatkan komputer ke router atau gunakan Wi-Fi extender. Yang selanjutnya ada intervensi dari sinyal dari perangkat lain. Perangkat elektronik seperti microwave, Bluetooth, atau jaringan Wi-Fi lain bisa mengganggu sinyal. Solusinya adalah gunakan frekuensi GHz jika router mendukung atau ubah kanal Wi-Fi untuk menghindari intervensi. Permasalahan terakhir, penyebab yang terakhir pada permasalahan koneksi sering terputus-putus adalah masalah perangkat lunak atau konfigurasi. Terlalu banyak perangkat terhubung ke jaringan. Jika banyak komputer atau perangkat lain menggunakan bandwidth tinggi, koneksi bisa menjadi tidak stabil. Solusinya adalah batasi jumlah pengguna atau atur quality of service di router. Yang kedua ada ISP mengalami gangguan. Kadang masalah berasal dari penyedia layanan internet atau ISP. Solusinya adalah coba hubungi ISP dan tanyakan apakah ada pemeliharaan atau gangguan di area tersebut. Selanjutnya ada analisis penyebab pada permasalahan. Bisa akses jaringan lokal tetapi tidak bisa akses situs web eksternal. Jika komputer bisa berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan tetapi tidak bisa mengakses internet, penyebab utama adalah A. Masalah pada DNS. DNS server tidak merespon atau salah konfigurasi. Jika komputer tidak bisa menerjemahkan nama domain menjadi IP, situs web tidak bisa diakses meskipun jaringan lokal berfungsi. Solusinya adalah gunakan perintah ping 8.8.8.8. Jika berhasil berarti masalah ada di DNS. Ubah DNS ke Google Public DNS. Yang kedua ada firewall atau proxy menghalangi akses. Sekolah menggunakan proxy server yang memblokir akses ke internet. Beberapa sekolah membatasi akses internet menggunakan proxy atau firewall. Solusinya adalah periksa pengaturan jaringan dan pastikan proxy tidak aktif jika tidak diperlukan. Firewall di komputer atau router membatasi akses internet. Jika firewall memblokir lalu lintas keluar, internet tidak akan bisa diakses. Solusinya adalah nonaktifkan firewall sementara dan uji akses internet. Periksa aturan firewall untuk memastikan lalu lintas HTTP atau HTTPS diperbolehkan. Analisis penyebab permasalahan yang terakhir adalah masalah di router atau gateway. Konfigurasi gateway salah. Jika gateway tidak mengarah ke router yang benar, komputer tidak akan bisa mengakses internet. Solusinya adalah pastikan gateway komputer diatur ke alamat router. Selanjutnya, router tidak dapat menghubungkan jaringan lokal ke internet. Bisa disebabkan oleh kesalahan konfigurasi atau perangkat bermasalah. Solusinya adalah restart router dan periksa apakah router dapat mengakses internet melalui perangkat lain. Langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah pada jaringan. Ketika menghadapi masalah jaringan di laboratorium komputer sekolah, langkah-langkah berikut dapat digunakan untuk menganalisis dan memperbaiki masalah secara sistematis. Yang pertama ada periksa koneksi fisik. Mengapa? Dikarenakan masalah jaringan seringkali disebabkan oleh kabel yang tidak terpasang dengan benar atau rusak. Jadi langkah-langkahnya ada periksa apakah kabelan terpasang dengan baik di komputer dan switch. Jika kabel longgar, cabut dan pasang kembali hingga terasa kencang. Coba gunakan kabelan lain untuk memastikan kabel tidak rusak dan pindahkan kabel ke port LAN lain di switch atau router untuk memastikan port tidak bermasalah. Jika ditemukan kabel rusak atau port bermasalah, segera ganti kabel atau gunakan port lain. Yang kedua ada cek konfigurasi jaringan. Jika IP address salah atau terjadi konflik IP, komputer tidak akan bisa mengakses jaringan. Jadi langkah-langkahnya adalah gunakan perintah ipconfig pada Windows untuk memeriksa IP. Pastikan komputer mendapat alamat IP yang benar. Jika menggunakan IP statis, pastikan tidak ada konflik dengan perangkat lain.
Jika ada konflik IP atau IP tidak sesuai, atur ulang agar sesuai dengan konfigurasi jaringan. Yang ketiga, uji koneksi ke jaringan lokal. Mengapa dikarenakan jika komputer tidak bisa mengakses jaringan lokal, masalahnya ada di switch atau router. Langkah-langkahnya adalah gunakan perintah ping untuk menguji koneksi ke gateway. Jika gagal berarti ada masalah pada router ataupun switch. Yang keempat adalah uji koneksi ke internet. Mengapa? Dikarenakan jika komputer bisa mengakses jaringan lokal tetapi tidak internet, masalahnya ada di DNS atau koneksi keluar. Langkah-langkahnya adalah gunakan ping 8.8.8.8 untuk mengecek apakah bisa terhubung ke internet. Jika bisa ping tetapi tetap tidak bisa membuka situs web berarti ada masalah pada DNS. Yang kelima, periksa pengaturan DNS. Jika DNS bermasalah, komputer tidak bisa mengubah nama domain menjadi IP. Langkah-langkahnya adalah gunakan DNS Google jika DNS default bermasalah. Jika setelah mengganti DNS internet kembali normal, masalah ada pada DNS sekolah. Yang keenam, cek firewall dan proxy. Firewall atau proxy yang dikonfigurasi dengan ketat dapat memblokir akses internet. Pastikan firewall tidak memblokir akses internet. Periksa apakah ada proxy yang membatasi koneksi. Yang ketujuh, restart perangkat jaringan. Mengapa? Karena restart seringkali dapat memperbaiki masalah jaringan yang disebabkan oleh kesalahan sistem. Langkah-langkahnya ada restart komputer yang bermasalah, restart switch dan router, matikan modem selama 5 menit lalu nyalakan kembali. Jika setelah restart jaringan kembali normal, kemungkinan ada bug atau crash sementara pada perangkat. Yang ke-8, hubungi ISP jika masalah berlanjut. Mengapa? Dikarenakan jika semua langkah di atas sudah dilakukan tetapi internet tetap bermasalah, kemungkinan ada gangguan dari penyedia layanan internet atau ISP. Selanjutnya, analisis titik-titik potensial masalah dan solusinya berdasarkan diagram jaringan. Diagram menunjukkan struktur jaringan laboratorium sekolah yang terdiri dari internet, modem, router, switch, perangkat jaringan seperti komputer, access point, printer, dan server. Setiap perangkat memiliki potensi masalah yang bisa menyebabkan gangguan koneksi atau jaringan lokal. Penjelasan dari diagram di atas. Yang pertama, jika semua perangkat tidak bisa mengakses internet, masalahnya ada di modem atau ISP. Yang kedua, jika hanya beberapa komputer yang tidak bisa terhubung, maka cek koneksi LAN, alamat IP, dan konfigurasi router. Yang ketiga, jika koneksi sering terputus, bisa karena kabel buruk, intervensi Wi-Fi, atau beban jaringan yang berlebih. Yang keempat, jika hanya bisa akses jaringan lokal tetapi tidak bisa ke internet, kemungkinan besar masalahnya ada pada DNS atau gateway. Yang kelima, jika Wi-Fi tidak bisa digunakan, bisa jadi access point tidak bisa menerima sinyal dari switch atau ada terlalu banyak perangkat yang terhubung. Selanjutnya, kesimpulan dan analisis solusi yang paling efektif untuk mengatasi masalah. Yang pertama, jika semua komputer tidak bisa internet, maka cek ISP, modem, dan router. Jika hanya beberapa komputer bermasalah, maka periksa kabel LAN, switch atau konfigurasi DHCP. Jika koneksi sering putus, maka ganti kabel LAN dan cek konflik IP. Jika hanya bisa akses jaringan lokal tetapi tidak dengan internet, periksa DNS, gateway, dan firewall. Jika Wi-Fi bermasalah, maka restart access point, periksa koneksi kabel, dan batasi jumlah perangkat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.